untuk menunjukkan bahwa peristiwa ini sebenarnya adalah mitos yang diambil, tapi di-rewrite lah istilahnya. Betul. Ditulis ulang dengan narasi baru untuk menguatkan cerita tentang Yesus. Kan begitu ya. Sudut pandang ini kan dibangun dengan maksud mungkin secara langsung atau tidak mengatakan bahwa peristiwa kebangkitan itu sebenarnya sejatinya tidak ada. Terjadinya bukan waktu itu, melainkan nanti. Karena Bang Jibril sebagai muslim punya pedoman bahwa kebangkitan itu terjadinya nanti, sehingga ini menjadi sejalan. Benar nggak yang tak sampaikan itu? Salahnya saya nggak pakai iman, Bang. Ya maksudku cara pendekatan ini ya otomatis tergantung siapa. Saya melakukan pendekatan terhadap Islam pun nggak pakai iman, Bang. Oh gitu ya, ya beda berarti. Nah, jadi contoh kalau ada yang nanya nih Bang, soal Isra Miraj. Kalau ada yang nanya soal Isra Miraj itu gimana saya ngejelasin Rasulullah naik ke bintang ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Abang tahu nggak gimana saya menjelaskannya? Ya berdasarkan catatan di luar itu tuh Quran sama hadis. Oke. Rasulullah ditarik ke langit ke-7 di atasnya lagi, dan Rasulullah pesannya satu aja Bang. Dia bilang dunia kita ini itu kecilnya seperti cincin dilempar ke padang pasir, Bang. Nggak kelihatan. Abang pernah nggak kebayang cincin dilempar ke padang pasir? Ya padang pasir aja luas banget, cincin segede apa nggak kelihatan tuh. Oke. Tapi kita baru tahu Bang sekitar 40-60 tahun yang lalu bahwa galaksi kita Bang bentuknya seperti ini. Cincin dilempar ke padang pasir. Ya gimana orang yang nggak pernah naik ke langit kedua, ketiga, keempat menjelaskan bentuk galaksi itu seperti apa? yang nggak tahu sih, tapi sebelum itu kan makanya ada Jupiter, ada dewa-dewa itu kan dari pengetahuan planet-planet enggak Bang? Dari nama bintang, bukan bentuk galaksi Bang. Iya, maksudnya dari nama-nama bintang ya. Iya, nama-nama bintang. Nah, enggak, bintang itu dinamakan dewa-dewa sebelumnya Bang. Iya, paham nggak? Nah, iya, tahu. Jadi ada ya begitu mereka melihat bintang, mereka namakan bintang itu, mereka namakan dewa-dewa itu. Iya, betul. Nggak, maksud saya tadi, saya kalau ditanya soal Isra Miraj, itu soal iman. Saya nggak bisa menjelaskan gimana Rasulullah naik dan seterusnya itu iman. Abang nggak bisa kejar saya itu tanggal berapa, naiknya berapa, kecepatannya berapa. Saya nggak bisa jelaskan, itu soal iman. Betul nggak Bang? Jadi ada memang batasan yang soal keagamaan kita memang itu soal iman, tapi ada yang bisa di cross check lewat sejarah. Betul nggak? Betul. Nah, soal fakta sejarahnya, contohnya 10 tahun setelah Rasulullah meninggal, keislaman itu udah menguasai setengah Asia sampai ke Eropa, sampai ke Spanyol, ke ujung hampir ke Inggris. Itu fakta sejarah. Fakta sejarahnya juga, waktu Islam menguasai itu semua, Islam justru jadi minoritas, Bang. Karena nggak ada paksaan untuk masuk Islam. Untuk yang masuk Islam bayar zakat, untuk yang nggak masuk Islam pajaknya agak lebih gede dikit, namanya jizyah. Ini fakta sejarah. Oke. Kalau ini Bang, ya soal penyelipan nih ya. Langsung soal penyelipan aja, karena kita kan berbedanya di bagian itu ya. Dasar agama, betul. Ya berbedanya di bagian itu. Seandainya ini memang peristiwa biasa, mungkin tidak dijadikan sesuatu momentum yang besar ya. Misalnya nih, saya sih membaca katanya tahun Masehi ini dibuat berdasarkan peristiwa, atau salah satunya adalah kaitannya sama peristiwa Yesus ini, tahun Masehi sejarahnya. Maksudku begini, seandainya itu peristiwa biasa, bukan sesuatu yang spesial atau viral atau besar, nggak mungkin dijadikan sesuatu momentum yang maksudnya bahkan dipakai sampai sekarang gitu loh.
jadi tahun Masehi ini ya dasarnya dari peristiwa Yesus. Oke, kalau emang dasar iman abang, kita menghitung tahun itu berdasarkan Isra Miraj, berdasarkan Peristiwa Yesus. peristiwa Yesus atau kelahirannya. Nah, sekarang kita buka bang. Ini data sejarahnya ya. Ini saya buka dari Santa Clara University. Ini Religious Studies Department. Mereka mengenal namanya The Priene Calendar Inscriptions. Ini kalau saya gedein, ini dia. Saya pindahin ke sini. Ini dia. Nah, ini saya translate ya. Di dekat bagian atas tablet 2, dilihat garis gelap di sebelah kanan. Ini garisnya. Tabletnya. Mereka mengakui Agustus sebagai anak Tuhan yang kelahirannya menandai awal dari kabar baik atau evangelion bagi dunia. Itu dipotong pada tahun 9 sebelum Masehi, beberapa tahun sebelum kelahiran Yesus. Jadi sebenarnya Romawi atau Yunani ngeriset tahun dari 0 itu karena kelahiran Kaisar Agustus bang, yang ditandai sebagai kabar baik atau evangelion. Nah, di abad ketiga, abad keempat, begitu kaisarnya malah justru musuh dari, kalau abang tahu Kaisar Agustus ini bapaknya Kaisar, saya lupa namanya, dia terkenal. Dia itu musuhnya di Konstantinus, akhirnya meriset dan nerima Kristen, akhirnya dijadikan di risetnya itu karena Yesus. Padahal waktunya nggak sama. Paham nggak bang? Oh, berarti Masehi ini Kaisar Agustus. dari Kaisar Agustus. Yes. Tapi 4 abad setelah itu Konstantinopel menerima Kristen, akhirnya ini kita tandai sebagai tahun kelahiran Tuhan. Padahal balik lagi ke tadi, di catatan Agustusnya dia melakukan sensus di 28 sebelum, 18 sebelum, sama 14 sebelum, itu nggak ada yang kena. Abang paham nggak? Mestinya kalau memang atas kelahiran Yesus mestinya tahun 0 dong, betul nggak? Ya. Nah, karena itu nggak tepat. Oke, berarti diksi tahun Masehi ini kan dulu bahasanya apa ya? Pakai tahun Masehi gitu. Nah, makanya ada 2, ada AC, ada AD. AC itu after Christ. AD itu after Domino, Anno Domino, yaitu Agustus. Nah, Masehi itu bahasa Indonesia bang. Bahasa Indonesia kan belum maju. Agustus juga disebut Kristus ya? Iya, betul. Oh, iya. Iya, make sense sih. Nah, jadi, itu tadi kalau abang berpikir, karena ini ya fakta sejarahnya kata lain gitu loh. Iya, betul. Berarti setelah misalnya tadi di abad keberapa kemudian baru dikatakan yang disebut Kristus ini Romawi menggunakan Kristus Yesus, bukan Kristus Agustus. Yes, itu di tahun 312 Kaisar Konstantin ngeluarin decree untuk melegalkan Kristen. Di tahun 220 ibunya namanya Helena baru ke Yerusalem, baru menemukan tempat lahirnya Yesus. Abang udah saya tunjukin semua itu. Tempat lahirnya Yesus, tempat meninggalnya Yesus, dan kayu salib Yesus. Abang tahu kan ini? Itu di mana itu? Oke, saya buka ya. Nah, ini. Ini datanya saya ambil dari UNESCO, World Heritage Conventions. Ini unesco.org. Birthplace of Jesus, tempat lahir Yesus, gereja Nativity, dan tempat rute ziarah Bethlehem. Nah, di sini ini Bethlehem. Nah, kalau kita lihat foto-fotonya, sebenarnya bukan di yang abang imani kan kandang domba. Nah, sebenarnya ini di dalam goa. Ini tempat masuknya. Ini permanen URL ya.
unesco.org. Nah, tempat lahirnya itu di dalam goa di sini nih. Nih, ini titiknya. Ini palungannya. Dan ini ada 14 bintang, menandakan 14 keturunan dari Daud katanya. Nah, di sini dijelaskan bahwa nih, Gereja Basilika asli tahun 339. Saint Helena yang menemukan, yang di sebagian masih bertahan di bawah tanah, diatur sedemikian rupa sehingga ujung timurnya berbentuk segi 8 mengelilingi dan memberikan pemandangan goa. Jadi lahirnya Yesus ditemukan oleh Saint Helena di abad 4 ya. Tapi Bang Jibril, apa Ya. bentuknya sudah seperti itu? Dibangun di abad keempat untuk dibangun seperti ini bang. Baru jadi kan itu goa. Habis itu dibangun gereja di atasnya. Nah kalau abang mau lihat, nih saya ada, nih dia datang, bentar ya. Ini. The first building built by Roman Nah Emperor ini. Nah ini gedungnya pertama dibangun oleh Konstantin oleh ibunya Helena, ya kan yang tadi saya terangin. Di abad keempat. Nah, dia masuk ke dalam. Nah, ini goanya. Dia masuk. Just beneath this altar. Now this cave or grotto, Cave kan goa. as it's known here in the church, is marked by a 14-point silver 14 poin silver tadi yang saya bilang. star. Now, as the genealogy of Jesus is described in the Gospel of Matthew, Ini tempatnya bang. Jadi ada goa, dibangun gereja di atasnya. Itu satu, itu dari Helena tadi ya. Habis itu tempat meninggalnya bang. Ini dari Fellowship Israel Related Ministries. Ini dari Israel. Ya, untuk pengetahuan mereka. Ini kemudian pada abad keempat, Ibu Konstantinus Helena, sama ya, datang mencari tempat tersebut. Alhasil ia memerintahkan untuk membangun gereja di sekitar lokasi tersebut. Meskipun ada banyak perselisihan tentang misi dan niatnya, sebuah gereja umum bergaya Bizantium abad keempat dibangun di sini di dalam bentuk salib. Jadi tempat meninggalnya pun ditemukan oleh Helena, abad keempat. Nah, habis itu kita ke ini website abang nih, CERC Catholic Education Resource Center. Ini dari Kekatolikan. Di sini, ini ada lukisan Helenanya. Translate. Saint Helena sering digambarkan memegang salib karena menurut tradisi dia menemukan salib yang sebenarnya di Yerusalem. Sebelum menyelidiki masalah ini lebih jauh, diperlukan beberapa informasi latar belakang. Jadi di sini diceritain kalau Saint Helena dia juga yang bikin gereja tadi. Nih, nih, dia pergi ke Palestina tahun 324. Habis itu dia bangun gereja tadi, yang ini. Habis itu dia bangun gereja ini juga. Nah, di sini semua. Dan ini semua abad keempat. Si Helena ini masuk Kristen itu di umur 50 ke 60. Abang tanya dong, 50-60 tahun pertama Helena berarti agamanya apa? Ya kan dia orang, berarti ya ikut sebelumnya tuh. Apa itu? Yang apa ya tadi yang disebutkan itu? Apa itu ya? Jibril tadi pertama kan nyebutin itu, apa namanya? Aku lupa malah. Helena ini tinggal di Roma. Di Roma itu, abad itu nama agamanya, nama ketuhanannya Capitolin Triad. Agamanya seperti ini. Familiar ya? Ya, agak ini ya, dejavu ya, dejavu ya. Iya, ini ada apa
ada komiknya setahu saya ini. Nah, tapi masalahnya ini sejarahnya, komiknya dibuat berdasarkan Mirip ini. mungkin ya berdasarkan sejarah itu. Tuhan mereka itu berdasarkan bapak segala bapak, raja segala raja, namanya Jupiter. Jupiter. Ya. Habis itu firmannya Juno, dan Minerva itu the goddess of wisdom. Nah, begitu kita lihat Trinitas, di sini Trinitas itu isinya apa sih? Ya kan? Isinya Tuhan. Habis itu His word, firman, and His Wisdom. Beda kan Bang? beda, siap, beda, memang beda. Aku baru mau ngomong Ini beda. Bang Jibril. Gimana? Saya maaf memotong. Saya ketemu ini itu memang beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, itu membuat saya terguncang. Jadi seperti orang yang kelaparan akhirnya terus mengejar itu sampai kemana. Tapi ini saya senang ya Bang Jibril mewakili. Ini kuliah bisa 4 SKS ini. Enggak, Abang mengejar dan mencari tahu itu akhirnya sampai mana, Bang? Ya ini ya akhirnya makin lama ya goncangan pikiran dan hati ini kan ya makin tinggi kan, efeknya di sana sih, stimulusnya di sana. Jadi kalau ditanya lagi, Bang, di mana ajaran Abrahamik itu, di mana nih begitu udah diacak-acak Saint Helena nih? Nah, karena saya masih posisi habis misa, jadi saya tidak berwenang untuk menjawab itu. Betul nggak, Bro Admin ya? Betul, Nanti betul, kena, betul. saya nanti kena Pelanggar kartu merah. free kick. Iya. Tapi oke, gini Bang Jibril. Kita coba pakai sudut pandang lain ya. Bukan berarti apa kita ngomong ini terus kita tidak punya iman, enggak. Maksudnya kita coba berpikir dari sudut pandang lain. Kan sekarang kan kita kan juga udah ngerti ya bahwa filsafat itu kan berasalnya dari sana. Sumber segala ilmu katanya kan begitu ya, Bang. Betul, mereka ininya lah. Jadi hostnya lah. Hostnya ini filsafat, produknya itu berbagai macam ilmu, termasuk dengan cara ilmu mengubah karakter manusia ini termasuk enggak? Maksudku gini ya, jangan-jangan ini kemasan untuk merubah karakter manusia ya? Kan ilmu kan macam-macam ya. Dan kita ini berbicara omong kosong aja sih, maksudnya bukan bermaksud kita ngomong bukan orang beriman, enggak. Kita coba pakai kacamata yang lain, apakah agama atau mungkin cerita ini juga produk dari filsafat begitu loh. Yang memang secara pendekatan jika penjelasannya itu tepat, itu benar-benar bisa merubah karakter orang. Misalnya, langsung saya ambil aja ajaran kasih. Jadi filsafat bahkan logika mengatakan mengasihi orang yang mengasihi kamu, dunia sudah memberikan hukum itu sejak semula. Tapi entah dengan cara filsafat atau cara yang lain, tiba-tiba di sini satu tokoh mengatakan bahwa mengasihi musuh bahkan. Ini sudah melawan logika tetapi ada sesuatunya begitu loh. Apakah ini juga termasuk produk dari filsafat itu atau gimana? Kalau menurut Bang Jibril gimana? Filsafat keren nih kalau kita bahas filsafat nih. Jadi saya respon dulu soal ajaran kasih ya. Kalau soal ajaran kasih, Bang, nggak ada agama di luar sana yang mengajarkan kebengisan. Semua mengajarkan kasih sayang, cinta dan segala macam. Semua agama baik, pasti ngajaran yang baik lah, nggak mungkin yang jahat. Jadi kalau memang soal sayang-sayangan, soal cinta-cintaan, semua agama kayak gitu. Semua orang kalau yang ngajarin kejahatan, saya rasa akan jatuh ke dalam sejarah yang kotor juga, betul nggak? Itu satu. Kedua, kalau kita tarik dari filosof, Bang, ada Nabi Ibrahim. 1500 tahun sebelum Masehi ada Heraklitus. Kita tahu bapaknya filosof Yunani itu namanya Heraklitus di abad 5 abad sebelum Masehi. Nah,
Nabi Ibrahim dengan ketauhidannya, dia ngajarin kalau Tuhan itu berfirman. Nah, di sini nih, firman atau logos. Ajaran Samawi itu ngajarin firmannya itu kun, terjadi, terjadilah, meskipun ada prosesnya. Sama seperti kalau kita buka kitab mereka Genesis, makanya Tuhan menciptakan dunia nggak pakai firman, tapi ya kun, terjadi. Nah, tapi tiba-tiba Bang, 5 abad sebelum Masehi, kaum-kaum pagan ini, termasuk Heraklitus, 5 abad sebelum Masehi, dia bilang firman itu bisa berubah-ubah. Firman itu bisa menjadi api, bisa menjadi daging, bisa menjadi air, bisa menjadi cycle. Jadi firman logos ini saya buka aja ya. Ini dari keimanan atau ini kalau saya buka dari Internet Encyclopedia Filosofi dari Heraklitus. Dia bahas soal logos. Nih ya, saya translate ya. Nih. Satu hal diubah menjadi hal lain dalam siklus perubahan. Apa yang konstan bukanlah beberapa hal, namun keseluruhan proses perubahan itu sendiri. Ada hukum transformasi yang konstan yang mungkin dapat diidentikan dengan logos atau firman. Nah, jadi ada 2 konsep nih Bang. Ada 2 konsep firman nih Bang. Satu yang Abrahamik, terjadilah. Nanti malaikat-malaikatnya ngerjain. Tuhannya tinggal bilang terjadi, kun, terjadilah. Maka malaikatnya ngerjain. Atau konsep Heraklitus, kepagan-paganan ini memang bukan pagan ya, Heraklitus memang bapaknya pagan. Dia bilang firman itu bisa menjadi apapun, bisa menjadi daging, bisa menjadi api, bisa menjadi air untuk menciptakan dunia. Abang sebenarnya dari segi filosof ini abang firman yang mana Bang? Kalau dari yang disebutin tadi mungkin malah di luar itu semua ya. Karena kita diajarin firman itu cuma ada 2, perkataan dan pribadi. Kayak Heraklitus tadi juga sepertinya tidak merujuk kepada firman yang merujuk kepada subjek. Atau gimana? Berarti aku perkataannya apa ya? Ya firman menjadi daging itu bukan dari abang. Ya itu dari kita. Maksudku Heraklitus tadi sama persis enggak dengan apa yang dipercaya orang Kristen gitu loh. Oke, bahwa kalau firman saya itu adalah subjek gitu yang bisa berubah gitu. Oke, ini kalau saya ini ya yang dia bilang ya, yang si Heraklitus bilang ya soal logos, firman yang menjadi segala macam. Nih, ini dari sini ya. Dia mengumumkan bahwa firman yang kekal atau logos yang menurutnya segala sesuatu adalah satu. Jadi kesatuan dalam arti tertentu. Hal-hal yang berlawanan memang diperlukan dalam kehidupan. Namun keduanya disatukan dalam suatu sistem pertukaran yang seimbang. Dunia itu sendiri terdiri dari pertukaran elemen yang seperti hukum yang dilambangkan. Masih, bukan abang? Ya kita ya orang Kristen lah. Jadi sebenarnya itu konsep firman abang nih kok nggak Abrahamik? Kalau ke Abrahamik ya susah juga kita menerangkannya ya. Belum tahu sih aku belum tahu. Kalau tentang Abrahamiknya aku nggak ngerti. Tapi kalau tentang pemahaman bahwa yang disebut logos itu bukan kata kerja, melainkan pribadi, aku ngerti. Subjek, ya kan? Ya, si firmannya ini subjek, orang. Atau pihak oknum lah, bukan orang, oknum. Iya, oknumnya itu. Nah, sementara Abrahamik, firman Tuhan itu nggak pernah jadi subjek, Bang. Karena itu sifat. Sifat Tuhannya Abrahamik itu nempel sifatnya. Ya, di situ mungkin bedanya ya. Nah, di situ bedanya Heraklitus yang kepaganan ini, karena di situ juga Bang. Abang, menurut Abang kenapa dewa-dewa itu banyak, Bang? Nggak ngerti kenapa itu, Bang Jibril. Karena semua yang ada di dunia ini menurut kaum pagan itu akan menjadi subjek. Petir itu kan kekuatan, itu menjadi subjek, menjadi Zeus.
penguasa laut namanya yang pakai trident. Itu menjadi subjek Poseidon. Habis itu dewa matahari itu menjadi subjek. Paham nggak, Bang? Iya, tahu. Nyiroro Kidul. Nah, ini kalau di Jawa ini. Dewa Ro, betul. Nah, bukan. Nah, itu. Jadi sebenarnya abang yang mana sih? Ya, kalau mirip ya mirip, tapi kan kita ada variasinya gitulah. Aduh. Ya memang begitu, mau gimana lagi? Nah, ya. Ada Ya, kalau dari situ aja kita udah kalau dari situ aja kita berbeda kan ya berarti ya susah kan memang Bang, nggak akan bisa disatuin kecuali abang setuju dengan Abraham atau nabi-nabi sebelum Yesus. Nah, itu kita baru bisa kita satuin. Makanya aku juga ada sedikit ini ganjelan juga gini Bang. Nggak tahu ini benar atau enggak ya. Jadi saya melihat bahwa di dalam keislaman itu bahwa ketauhidan itu lebih utama, maksudnya teologis itu yang utama. Tapi kalau di kekristenan itu bukan teologisnya ya. Jadi maksudnya teologis itu yang lebih utama. Jadi keteologisannya misalnya Tritunggal itu sebenarnya unsur yang kedua, unsur yang pertama itu ya tentang pengorbanan, tentang penebusan, tentang kebangkitan. Tapi kalau di Muslim itu ketauhidan dulu atau teologisnya dulu, baru tentang keselamatannya. Bener nggak kira-kira maksudku? Atau mungkin ada yang salah? Keselamatan kita tergantung dengan la ilaha illallah, Bang. Oh, iya. Muslim itu Rasulullah dakwahnya 13 tahun pertama itu la ilaha illallah. Sama seperti nabi-nabi sebelumnya 6.000 tahun menurut hitungan Yahudi ya. Dari hitungan Yahudi itu ada 6.000 tahun dari nabi pertama sampai nabi terakhir mereka sampai sekarang. Tiada Tuhan selain ya Tuhan mereka. Nabi Muhammad juga begitu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. 13 tahun Bang. Dia dakwah 23 tahun, 13 tahunnya itu tauhid. Dan kalau abang buka Al-Quran, nggak ada dosa yang tidak diampuni. Yaitu cuma musyrik, menduakan, menyekutukan Tuhan. Jadi itu keselamatan Bang. Boleh saya masuk sedikit di sini Bang? Silakan Bang Felix. Oh, ini Bang Felix. Iya, gimana kabar? Iya, ya puji Tuhan masih Bang seperti Rostom biasa. juga ini Bang Jibril dulu pertama kali guncang di Komal saya, diskusi sama Bang Suma tentang Trinitas. Oke, saya masuk sedikit tentang masalah kenapa Islam mengedepankan tauhid. Jadi saya hanya melanjutkan sedikit daripada apa yang disampaikan Bang Jibril tadi. Kenapa kemudian tauhid yang kedepankan? Pertama, ya, seluruh nabi dan rasul itu tujuan utamanya adalah tauhid. Karena itu dirangkum dalam surah An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa jatanibut taghut. Tidaklah Allah mengutus nabi dan rasul kepada setiap umat kecuali su'budullah, menyembah hanya kepada Allah, tauhid. Yang kedua adalah wajatanibut taghut, menjauhi taghut. Taghut itu apa? Adalah bentuk sesembahan selain Allah, apapun itu. Baik itu paganisme, baik itu ada reinkarnasi, baik itu pohon, baik itu apa, itulah yang ditiadakan dalam Islam. Makanya syahadatnya la ilah, tidak ada ilah. Tidak ada sesembahan selain apa? Selain Allahu Rabbul Izzati Jalla Jalaluh. Maka itulah tugas utama para rasul dan nabi diturunkan. Termasuk kemudian Nabi Musa dan Harun diutus kepada bangsa Israel pada saat itu ada Namrud. Kenapa diutus? Karena Namrud pada saat itu menjadikannya Tuhan kepada bangsa Israel. Makanya diutuslah Musa dan Harun kepadanya. Idhab ila fir'auna innahu toga. Pergilah engkau kepada Fir'aun karena Fir'aun innahu toga. Karena dia itu sudah togut. Togut itu apa? Menjadikan dirinya kepada bangsa Israel. Jadi misi utama pada para nabi dan rasul itu apa? Itu tadi. Su'budullah, menyembah hanya kepada Allah. Wajatanibut togut, menjauhi togut.
Sebagaimana Yesus Kristus diutus kepada bangsa Israel, Markus 12:29. Hukum yang terutama, tidak ada lagi hukum yang paling utama kecuali apa? Menyembah kepada satu Tuhan. Jadi semuanya terkorelasi antara ajaran-ajaran apapun, ajaran-ajaran Nabi Musa, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu diutus kepada bangsanya pada saat itu karena mereka menjadikan Tuhan pertama menjadikan kuburan-kuburan pada wali sebagai ya tempat meminta berantara selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu Islam mengedepankan tauhid karena apa? Syarat untuk diterimanya amal ibadah adalah tauhid. Karena kalau kita berbicara tentang amal ibadah, seluruh manusia di muka bumi ini beramal. Kristen pun beramal. Berbuat baik kepada kedua orang tua, birrul walidain, wa wassalnal insana biwalidai, berbuat baik kepada kedua orang tua itu semuanya ibadah. Membantu orang yang ya perlu dibantu semuanya ibadah. Namun kemudian kenapa dikedepankan tauhid? Karena apa? La in asrakta la yahbatanna amaluk fala takunanna minal khasirin. Amalannya orang-orang yang berlaku syirik yaitu menduakan Allah, menyembah Allah tapi menyembah juga Tuhan selain Allah, maka ditolak di sisi Allah wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan termasuk orang yang rugi di akhirat kelak. Makanya syarat utamanya adalah tauhid. Makanya Rasulullah mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala, dan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka ya jaminannya surga. Kenapa? Karena secara otomatis ketika mengucapkan la ilaha illallah maka amalannya akan diterima oleh Allah Rabbul Izzati Jalla Jalaluh. Jadi syarat utamanya adalah bersyahadat. Seandainya ada orang di muka bumi ini dari sejak dia tumbuh dewasa sudah bisa beramal sampai akhir hayatnya dia beramal, akan tetapi tidak bertauhid, maka seluruh amalannya dihapuskan oleh Allah. Makanya para Rasulullah mengatakan amalannya bagikan fata morgana. Kenapa? Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat kelak termasuk orang yang rugi, betul-betul rugi. Kenapa? Karena apa? Syarat untuk diterimanya ibadah adalah tauhid akidah. Makanya dalam Islam kezoliman yang terbesar adalah menyembah Tuhan selain Allah. Makanya Allah mengatakan, ya inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kezoliman yang terbesar adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa minan nasi mayattahizu min dunillahi andada yuhibbuna mukahubbillah. Di antara manusia ada yang menyembah Allah tapi menyembah juga tandingan Allah. Siapa tandingan Allah itu? Dibongkar dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang Yahudi menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Sesungguhnya orang-orang Nasrani itu menjadikan Isa putra Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Padahal mereka hanya disuruh menyembah kepada satu Tuhan. Jelas. Makanya saya baca kitab-kitab ya. Seluruh kitab itu mengajarkan agama samawi. Makanya agama samawi itu mengajarkan semuanya menyembah kepada satu Tuhan. Makanya tauhid itu yang dikedepankan. Makanya Rasulullah berdakwah, kata Bang Jibril tadi, 13 tahun. Ya, mendakwakan tauhid. Kenapa tauhid ini yang paling perlu? Karena dengan syarat untuk diterimanya amal ibadah adalah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, mengakui hanya Allah satu Tuhan dan menafikan Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah, dan Muhammad Rasulullah, mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka secara otomatis kita mengikuti Rasulullah dalam berakhlak, secara otomatis kita mengikuti Rasulullah dalam menyembah kepada Tuhannya. Demikian daripada saya, Bang Jibril, silahkan dilanjutkan. Gimana Bang Bro Admin? Insyaallah. Oke. Kalau ya gimana ya? Izin, Bang Jibril dulu, Bang Jibril dulu. Ini aja Bro Admin. Saya masuk sedikit. Kita analogiin aja deh, kita analogiin gimana? Silakan Bang Jibril. Kita analogiin aja nih Bro Admin. Saya ngasih rumah buat Bro Admin, saya ngasih kerjaan, saya ngasih makanan di meja abang, saya bayar listriknya, saya bayar pulsa abang, saya beliin abang handphone dan segalanya. Pokoknya semua kebutuhan abang deh saya cukupin. Tapi abang baik sama orang lain, bukan nggak baik sama saya. Abang nggak berterima kasih sama saya. Menurut abang manusia yang baik bukan? Ya iyalah, kan baik sama Padahal orang abang nggak berterima kasih sama saya. lain. Oh ya kurang toh. Jadi kurang baik ya abang. Meskipun abang baik sama teman abang, sama setara abang, tapi abang nggak berterima kasih dan nggak menghargai saya. Berarti abang bukan manusia yang baik ya? Iya. Nah, kalau abang malah berterima kasihnya sama bank yang saya transfer, malah abang berterima kasih sama pembantu yang saya bayar, malah abang berterima kasih sama Gojek yang nganter makanan abang, bukan berterima kasihnya sama saya. Menurut abang, saya marah nggak?
Abang malah menyekutukan saya dengan Gojek, dengan pembantu, dengan bank. Ya marah. Umumnya ya marah lah. Kira-kira Tuhan Yesus marah nggak abang nyembah Yesus? Waduh, masuknya ke situ. Kita kembali ke topik yang tadi ya, jangan yang itu. Gini. Enggak ini. Ini masih topik tauhid, Bang Bro. Masih yang salah, tauhid. Bukan. Kalau itu piye jawabnya? Ya, kan Meskipun nih tukang Gojek bilang, saya adalah pengantar makanan, tanpa saya kamu nggak dapat makanan. ya tetap tuh harus sama yang utama. Kan kita juga sama yang mengutus juga. Sama Papa Juga karena itu kata kuncinya, Iya. juga. Saya berterima kasih sama kamu juga. Iya tuh. Nah itu kan masalahnya juga di situ kan. Di situ justru menyekutukannya kan. Oh iya. Saya juga berterima Iya, kasih sama kamu. Ya, itu tauhid, Bang. Kalau umat Muslim itu berterima kasih sama Tuhannya, sama penciptanya, sama yang ngasih kuasa, yang punya alam ini. Bukan sama yang nganter, bukan sama ya tempat saya beli Al-Quran, bukan sama ini itunya. Ya itu harus dijawab dengan pengajarannya toh Bang. Kalau nggak dengan pengajarannya ya nggak bisa. Kemasannya kan harus dipakai juga itu. Jadi mesti berterima kasih juga sama tukang Gojeknya dan menyamakan dia sama yang ngasih duitnya ya. Kebetulan tukang Gojeknya Bang Siprit juga kan gitu. Oh tukang Gojeknya saya juga. Berarti saya nggak berkuasa dong. Mesti saya yang nganter-nganter makanan. Hah? Ya kan ini Gojeknya kan terbatas tuh, ceritanya kan terbatas toh. Berarti saya nggak Kan berkuasa dong. Kan saya maha kuasa. Ya kan ini analoginya begitu. Kalau maha kuasa ya berarti bisa jadi Gojek, bisa jadi pemesan kan begitu. Loh, justru dengan saya menjadi Gojek itu sendiri, saya nggak maha kuasa. Saya mesti melakukan pekerjaan remeh-temeh seperti itu. Dan saya nggak setara dengan orang yang saya beri-beri ini, Bang. Ya. Terlebih Gimana lagi ini, yang Sob? yang saya kasih bukan abang doang. Banyak makhluk lain yang saya kasih, Bang. Iya. Nggak, tapi abang pokoknya intinya berarti abang paham ya kalau Islam itu sama Keyahudian itu kita tuh tauhidnya absolut. Iya. Nah ini aku mau bertanya lagi nih. Silakan. Kan kemudian tadi ada Saint Helena juga, kemudian pemerintahan Romawi, dan waktu itu juga pemenangan tentang dogma Trinitas. Ya kan artinya kan tentang teologis kan baru datang kemudian. Bahkan di Alkitab sendiri kan juga tidak fokus tentang teologisnya, tentang Trinitasnya pong tidak ada. Itu kan datang baru kemudian. Itu berarti ada tumpangan politik itu enggak ya? Oke, soal Helena, ini sebenarnya Bang Rostrum bisa menjawab juga nih soal Saint Helena karena saya mau bahas soal Saint Helena tapi yang tahu soal Saint Helena ini cuma Katolik. Nah, ini kalau saya buka dari gereja Saint Helena ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Ini dari gereja Saint Helena, Church of Saint Helena. Ini dia Saint Helena of Constantinople. Ini orangnya dia yang nemuin salib Yesus karena itu dia yang meluk-meluk. Nah, di sini ada doa untuk Saint Helena. Prayers to Saint Helena. Ini doa kalian mungkin ya. Saya translate ya. Jangan di sini deh, saya translate di satu halaman ini aja. Jadi di sini. Nah,
Santa Helena yang kudus dan terberkati, dengan cinta dan pengabdian engkau berusaha menemukan salib juru selamat kita. Saya mohon syafaat Anda agar saya dapat memiliki cinta dan pengabdian yang sama kepada Yesus, Tuhan saya. Seperti Anda, semoga saya dapat menerima cobaan hidup dan kesabaran dan harapan. Jadi, abang berdoa sama makhluk lain atau manusia lain untuk mendapatkan syafaat atau pertolongan atau perlindungan. Ini definisi berhala nggak sih, Bang? Ini definisi menyekutukan Tuhan nggak sih? Ya, iya sih. Katanya nyembah Ya, kan Bapak. Kok tergantung doanya begitu? pendekatannya. Kok doanya begitu? Nih, Kalau formulanya begitu ya menyebutkannya. nah kalau Muslim begini Bang, nggak diampunin Bang. Iya, tahu betul. Bang Rosrum gimana Bang Rosrum? Itu kalimat itu kan di copy paste oleh doa Rosario kan ya. Kami mengakui, bukan kami, saya lah yang mengakui. Di doa Rosario itu ada kalimat itu. Cuman kan lebih ke Bunda Marianya gitu. Itu masih dianggap tak, abang masih beranggapan abang monoteis. Ini serangannya ini loh yang Saya cuma mau mengkonfirmasi, apakah abang masih beranggapan abang monoteis? ya enggak. Kalau syafaat tuh berarti kayak gimana sih, Bang? Sorry, biar lebih Minta perlindungan Bang, minta pertolongan. minta pertolongan ya. Minta pertolongan. Kalau abang mau samain sama Nabi Muhammad, boleh nggak saya tanya? kami nggak Iya. pernah berdoa sama Nabi Muhammad. Kami berdoa kepada Allah dan berterima kasih sama Nabi Muhammad. Beda. Kalau yang prayers to Helena ini, abang berdoa kepada Saint Helena. Ini berarti beda sama Maria toh? Ya, kalau Maria saya masih agak paham lah ya, bapaknya, Iya. emaknya Tuhan ya kan. Tapi kalau Saint Helena ini kan 400 tahun setelahnya Bang. Iya, betul. Gimana Bang Rosrum? Tadi ada yang mau disampaikan. Iya. Oh ya, mau menanyakan untuk kata-kata meminta syafaat itu di Muslim saya pernah dengar ya. Mungkin Bang Jibril bisa bantu menjelaskan karena saya juga kesulitan itu untuk mendapatkan pemahaman itu. Oke. Tentang tersedia silahkan. Oke. Bang Jibril, Kalau Bang syafaat, Jibril, aku Ya. izin kabur dulu ya. Saya enggak, aku ada perlu sebentar ya. siap. Nah, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih Siap, abangku. insight-nya. Semoga Tuhan Yesus memberkati Bang. Oke, siap. Jadi syafaat Bang Rosrum dalam Islam. Ini Ustadz Felix kayaknya kalau saya yang ngejelasin, tapi kalau Ustadz Felix away saya juga bisa jelasin. Bisa Ustadz? Monggo Bang Jibril, silakan Bang Jibril dulu, silakan. Jadi ada dinarasikan di dalam beberapa hadis bahwa Rasulullah itu nanti di hari akhir di mana kita dihisap, Rasulullah itu akan mencari kita, dan bagaimana Rasulullah melihat atau mengidentifikasi umat Islam yang mana itu dari wudunya. Jadi orang-orang yang selama hidupnya berwudu dan sholat, dan kita tahu di sholat itu kita ada la ilaha illallah dan syahadat dan seterusnya. Di situ Rasulullah mengidentifikasi di mana sebenarnya pengikut dia dari bekas wudunya. Nah, syafaat di situ artinya Rasulullah memohon kepada Allah untuk menolong saya, untuk menolong umatnya. Jadi Rasulullah tetap akan sujud kepada Allah. Saya juga akan bersujud kepada Allah agar dosa saya diampuni, agar amalan saya diterima, agar saya mendapatkan ridhonya. Tetap tauhid, absolut tauhid. Saya nggak minta sama Rasulullah, saya mintanya tetap sama Allah. Silakan.
Ustaz. Iya, jadi berbicara tentang syafaat. Jadi seluruh nabi itu ya adalah rasul utusan Allah. Namun kemudian terkhusus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia diberikan otoritas dari Allah untuk memberikan syafaat kepada hambanya, kepada umatnya. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi min hasil ummah Yahudi wan Nasara summa yamutu alam yu'min billazi ursiltu illa kana min ashabin nar." Dan barang siapa yang aku diutus kepadanya, Yahudi maupun Nasrani, apabila dia tidak mengikuti apa yang aku bawa, petunjuk yang aku bawa, maka tidak ada tempat bagi mereka kecuali neraka jahanam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada sebuah hadis yang sangat mutawatir. Ketika di yaumil mizan nanti, yaumil hisab nanti, di antara manusia ada yang meminta syafaat kepada Nabi Isa. Maka Nabi Isa menjawab kepada Nabi Musa. Lalu kepada Nabi Musa menjawab kepada Nabi Adam. Bertanya selalu. Makanya terakhir, ternyata satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tadi yang dijelaskan oleh Mas Jibril, bahwasanya yang percaya kepadanya sebagai Rasul, sebagai utusan Allah, sebagai hataman Nabiun, sebagai Nabi yang terakhir, sebagaimana yang dinubuatkan dalam Al-Quran, yang dijelaskan sendiri oleh Nabi Isa, wa idh qala Isa bin Maryam inni Rasulullah ilaikum, dan berkata Isa bin Maryam inni Rasulullah ilaikum, akan datang Nabi di tengah-tengah kalian, inni min ba'di ismuhu Ahmad, yang bernama Muhammad musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, dan sudah tercatat dalam Taurat. Makanya di situ siapa yang percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama tauhid, yaitu Al-Qur'an sebagai pembeda, yaitu petunjuk, maka dia akan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak. Jadi itu. Makanya Rasulullah mengatakan, seluruh umatku akan masuk surga illa man abah, kecuali mereka yang enggan. Siapa yang mereka yang enggan? Yaitu yang menolak Rasulullah sebagai Nabi yang terakhir, menolak Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu Rabbul Izzatil Jallah Jalaluh. Demikian dari saya, Bang Jibril. Gimana, Bang Rasul? Kalau Kristen yang memberi syafaat siapa? Sedangkan Yesus saja ngusir teman-teman Kristen. Nyala kau, Rasul. Dipahami, cuma di tempat saya lagi noise ini. Bentar. Ya di mute aja dulu Bang Rostum, nggak apa-apa. Memang berat Bang Rostum. Lanjut Bang. Anda mau asar dulu. Izin semua. Ya, Bang. As always, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ini akunnya Bang Pandi ya, Bang Pandi. Ya ini Apis Ultra, saya pakai akun DPW karena akun Iya, oke. Nah, gimana Bang Rostrom? Belum ini, kalau sudah aman silakan Bang Rostrom ngomong, tapi kalau belum nggak apa-apa, biar kami isi dulu. Silakan Bang Rostrom. Ya, jadi cukup ya, di sinilah terjadinya amis antara Muslim dengan Kristen ya, bahwa teman-teman Kristen termasuk saya ini kan terbiasa, terbukti umat Muslim juga masih mendoakan syafaatnya Rasulullah Muhammad gitu, sedangkan hanya di Kristen lah yang pemimpin yang menjamin keselamatan umatnya. Itu kan klaim versi Kristen. Dengan ini saya punya wawasan kan bisa lebih terjawab, oh ternyata maksudnya seperti itu. Itu sih. Yang kita persoalkan di sini Bang Rostum ya adalah ajarannya, maksudnya penyampaiannya. Apakah apa yang dipahami oleh Islam dan Islam itu lebih rasional daripada yang dipahami oleh Kristen? Pertama, kalau kita melihat dari sisi rasionalnya, pertama, Kristen itu kan melakukan penebusan dosa dengan cara mengorbankan Tuhannya sendiri di kayu salib, sebagaimana Galatia 3:13.
Dan yang kedua, kalau kita merujuk barang siapa yang percaya kepadaku maka beroleh hidup yang kekal. Nah, ini kan masih dikaji. Justru ayat secara eksplisit menjelaskan hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai Saya nggak tanya kok. Saya nggak tanya aneh-aneh. Saya mau memastikan aja. Bertanya aja, Bang. Iya, Kita sabar, bahas sabar. dulu yang satunya. Sabar. Iya, sabar, Nanti sabar, kita sabar. akan membahas lagi tentang Sabar, itu, sabar, karena sabar, tidak sesuai sabar. dengan tema. Sabar. Sulit kita, Bang, untuk diskusi, Bang. Gimana, Sabar, Bang? sabar ya. Saya mau memastikan dulu bahwasanya Bunda Rosi, besarkan Bunda. Saya mau memastikan dulu di Lukas 2 nomor 22 ini, Lukas 2 nomor 22 ini, dan ketika genap, saya nggak akan tanya Bang, nggak, saya hanya memastikan aja gitu loh. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Tuhan ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ini saya konfirmasi dulu, betul ya, ini Tuhan diserahkan kepada Tuhan, konfirmasi aja nih, betul ya? Saya nggak akan tanya kok, betul ya? Saya nggak akan tanya, itu pertanyaan. Ini gimana ini? Loh, iya, tapi saya nggak akan mendalami pertanyaan saya itu. Enggak. Saya nggak akan tanya kok. Itu konfirmasi itu. Konfirmasi itu. Ya, konfirmasi. Betul. Iya, tapi bukan seperti itu sudah mengambil suatu kesimpulan yang Loh, saya nggak menyimpulkan ini. Tetapi kan kita masih dalam pembahasan yang Ini awal. Iya, Kita iya, masih dalam pembahasan sabar. yang awal, belum Sabar. selesai. Sudah Sabar. masuk dalam pertanyaan Saya yang lain. konfirmasi Saya juga dulu. bingung menjelaskannya Saya gimana. konfirmasi dulu bahwasanya di Lukas 2 nomor 22 ini Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Saya konfirmasi dulu. Betul? Betul? Betul ya? Saya nggak akan lanjut ke sini kok. Saya nggak akan lanjut ke sini. Saya nggak akan lanjut ke pertanyaan. Bukan, Saya nggak lanjut. Bannya bocor mau dibatalkan Bu Darni. Macet. Atau kita mau masuk pembahasan itu aja. Kita tinggalin pembahasan Sabar. pertama, ya. Ini saya konfirmasi dulu. Sabar. Saya konfirmasi. Sabar, Bang. Saya konfirmasi dulu bahwasanya Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Saya konfirmasi dulu, betul? Betul? Konfirmasi doang. Abang nanya nih. Wah, nggak bisa jawab ini, macet ini. Kita diskusikan. Mana bisa konfirmasi nih? Aduh, kacau. Kacau ini. Kacau loh ini. Ini masa gini loh. Jangan-jangan dia ini bukan Tuhan yang ada di Lukas 2 nomor 11. Gitu loh. Jangan-jangan bukan itu. Karena ini adalah diserahkan kepada Tuhan. Jangan-jangan yang ini yang di Lukas 2 nomor 11. Karena ini tulisannya sama dengan yang di Lukas 2 nomor 11. Mana. Tuh, sama. Ini kan nggak sama ini. Loh, ini dia. Jangan-jangan dia ini bukan di Lukas 2 nomor 11. Orang lain. Yang ini baru sama. Kalau ini sama, saya sepakat. Sepakat nggak kalau ini Yesus? Sepakat ya? Terserah aja. Macet. Sepakat nggak ini Yesus? Kesimpulan namanya kamu catat kan? Loh enggak, ini sepakat nggak ini Yesus? Sepakat nggak? Udah, kita sudah kemana-mana ini. Loh, Saya kalau mau diskusi, jangan dong. kalau kita kemana-mana, Kenapa? Karena saya sedang membahas. Karena saya sedang sabar Bang, sabar. Karena saya gini loh Bang, jangan sampai Abang membohongi saya dengan mengatakan dia di sini ini bukan Tuhan. Dia di sini adalah Tuhan. Jangan sampai Abang membohongi saya. Ya, jangan bohongi saya. Dia ini apakah oknum yang sama dengan di Lukas 2 nomor 11? Coba konfirmasi dulu Bang. Abang kan membawa ini. Saya tanya Lukas 2 nomor 11 loh tadi. Abang kan mau cari tahu namanya siapa waktu masih kecil yang diselamatkan. Saya mau nunjukin orangnya siapa. Dan Loh, masih banyak ya, orang yang lain. dipastikan dulu bahwasanya kita bahas ini. Kalau Abang mau bahas itu, kita kembali, kita masuk aja ke tema lah, itu. di mana ini Yesus? Yang pertama di mana ini Yesus? Oke, di mana ini tertulis Tuhan? Ada nggak di sini tertulis Tuhan? Ada nggak?
Yang di sini kan di Lukas 2 nomor 11, ini ada tertulis, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Nah, ini ada. Ada tertulis Tuhan. Lah ini mana tertulis Tuhan? Mana? Iya, Ayo. nggak ada. Mana tertulis Tuhan? Mana tertulis Tuhan? Nggak ada kan, ini bukan Tuhan ini. Betul nggak? Oh, mungkin. Ini bukan Tuhan. Nah, mungkin. Ya, Udah bisa ragu jadi. dia. Udah Udah ragu ragu imannya. dia. Imannya luntur. Bukan udah ragu. Saya ikut alur aja. Penggilingan opini saya ikut aja. Loh, kok penggiringan opini di Lukas 2 Iya, nomor saya ikut 11? aja, nggak masalah. Di Lukas sabar. kan, Sabar. Saya sabar dari tadi Bang, saya sabar, saya diam, saya ngikut alur. Di Lukas 2 nomor Sabar apa, 11, di Lukas Ya. 2 nomor 11 yang lahir Tuhan. Betul? Ini loh. Ini jangan dibantah ya. Nih. Ya, Nih. Abang akui Sabar. di Lukas. Tunggu Bang. Sabar. Abang akui di Lukas 2 ayat yang ke-11 itu Tuhan, Abang akui. Bibelmu, ngapain nuntut orang Bibelmu. Kok saya ini Bibelmu ini? Kang Chan sambung-sambung. Saya sementara diskusi dengannya bukan dengan Kang Chan, sambung-sambung. Ini Bibelmu, Bro. Kang Chan. Ini bukan pengakuan saya, ini Bibelmu. Iya. Diam Kang Chan. Ting. Ini Bibelmu bukan Dia pengakuan Budarni, saya, apa gimana Budarni sih? ini ya? Ini Bibelmu. Oke, cek. Waalaikumsalam. Satu, dua. Nah, itu Bibel kami. Aku yang jawab. Ini bukan pengakuan saya, Bu Darni, diam Tahu dulu. Bu Darni. Ini bukan Tunggu ya, Bu dengerin. Darni ya, Ini sabar bukan ya. pengakuan saya. Ini Ya. Bibel Anda. Di Bibel Ya. Anda tertulis yang lahir Tuhan, betul? Ya. Oke, Yang lahir kita Tuhan. cek di Ya. sabar. Kita Percaya, cek di Kang. Lukas. Percaya, Kang. Sabar. Kita cek di Lukas 2 nomor 22. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Yesus. Betul? Mau diterangkan atau mau langsung jawab aja gitu aja, Kang? Konfirmasi, betul? Diserahkan kepada Yesus. Konfirmasi, betul? Gini, Kang. Ini, Kang. Betul atau Pertanyaan salah? itu ada penjelasannya Loh, yang harus iya, dimengerti. pertanyaan saya, ini Tuhan ini kan sama di Iya. Lukas 2 nomor 11. Lukas Saya 2 ngerti nomor pertanyaan 11, Akang. dengerin dulu biar pinter. Justru saya mau jawab. Diem dulu biar pinter. Di Lukas Akang 2 kan nomor jawab pertanyaannya 11. itu melulu dari tadi. Sabar dulu. Mana pertanyaanmu kan gitu, Sabar. Sabar Di Lukas saya, Kang. di Lukas 2 nomor 11 tertulis Tuhan, sama nggak tulisannya dengan ini? Sama nggak? Sama. Oke, di Lukas 2 nomor 11 Tuhan itu adalah Yesus. Sepakat atau tidak? Itu saya sepakat. Tuhan itu adalah Oke. Yesus. Ya, sabar. Adakah Tuhan lain selain Yesus? Tentu tidak. Tidak ada. Berarti Tuhan ini Yesus juga, betul? Itu harus dijelaskan. Macet. Harus dijelaskan. Macet. Karena itulah jadi orang Kristen itu memang harus pintar, Bang. Karena Jadi orang Kristen itu harus bingung, betul? Saya sepakat. Posisi makna. Saya sepakat. Ngerti. Jadi orang Kristen itu harus membagongkan, betul? Pintar, Kang. Kalau hanya ya gitu aja. Saya nggak mau. Macet. Macet. Ini loh, lihat, coba teman-teman, coba lihat. Mau dijelaskan, Nih, nggak mau dijelaskan. Menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia, ini jelas bukan Yesus, teman-teman. Jelas bukan. Karena apa? Karena Yesus adalah Tuhan. Nah, ini di sini. Nah, ini Ya, mungkin. Loh, kepada Tuhan. Nah, ini kepada Yesus kan gitu. Lah dia ini siapa? Berarti nggak ada hubungannya dengan Lukas 2 nomor 11. Aku aja yang menjawab, gampang jawabnya itu. Apa sih Budarni ini? Tapi mereka nggak bisa menangkap hal itu. Loh, Mereka kan tadi katanya tidak ada Tuhan selain Yesus, ya dan amin. Tadi diskusi dengan siapa? Enggak, tadi? sabar. Anda mengatakan tidak ada Tuhan selain Yesus, ya dan amin. Yang ngomong gitu siapa tadi? Ini tulisannya apa tulisannya? Oke, saya tanya ini tulisannya apa? Sabar. Ini tulisannya apa? TUTHAN. Bacanya apa? Bacanya apa itu? Utusan. Nggak kelihatan saya ini. Utusan ini bacanya. Oh, mungkin. Nah, gitu dong. Berhubung Anda udah mulai gila, saya turunkan.
Udah mulai gila saya turunkan. Udah, sekarang gantian. Gorokanku sudah kering, Kang Chan maju sama Bu Darni. Gas. Enggak apa-apa, jangan di lapangan. Aku dulu menjawab yang pertanyaan Iya, yang Bu Darni kedua tadi. silakan, Bu Darni. Iya, silakan Bu Tadi Darni. kan pertama tadi ya. Yang di bawah tap-tap dulu ya. Host tap-tap, host tap-tap. Nomor 1 pertanyaannya, pada saat Yesus lahir, siapakah yang pertama kali diselamatkan Yesus pada waktu baru lahir? Kan begitu. Iya. Oke. Jawabnya adalah ini dia. Oke. Orang yang pertama kali diselamatkan pada saat Yesus lahir adalah para gembala yang mendengar kabar kelahiran Yesus dari malaikat. Mereka kemudian pergi ke Bethlehem untuk melihat bayi Yesus. Lalu Diselamatkan kemudian- dari apa, Bu? Diselamatkan dari apa? Diselamatkan karena dari apa? mereka mendengarkan pertama kali kelahiran Bukan itu. Yesus. Bukan dari itu. Maria. Pertanyaan saya diselamatkan dari kejadian apa gitu loh. Dari kejadian para gembala itu yang melihat Loh. kedatangan Yesus. Gini. Kalau kan yang namanya mereka duluan kejadian, diselamatkan. sabar ya Bu. Kalau yang namanya kejadian, misal ada kebakaran, terus Bu Dani diselamatkan oleh apa yang pemadam kebakaran itu namanya apa, teman-teman? Apa sih? Damkar. Damkar kan? Iya. Ah, damkar. Pemadam kebakaran. Iya, damkar kan. Bu Darni diselamatkan oleh damkar, betul? Berarti Bu Darni diselamatkan dari kejadian apa? Kebakaran. Iya, dari kejadian kebakaran. Nah, Yes. sekarang pertanyaan saya, para gembala diselamatkan dari kejadian apa? Dari kejadian dosanya. Loh. Kan pembaptis itu Gimana mengatakan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kan kedatangan Yesus menghapus dosa dunia. Bukan itu pertanyaan saya. Ya, Pertanyaan itu jawabannya. saya. Loh, saya nggak tanya Jawabannya, itu. Dik. Nyambung, Saya- nggak nyambung. Nggak nyambung. Bagi kami nyambung, kalian kan nggak nyambung, nggak beriman Itu kepada kan kita. nyambung. Itu kan gini Bu Darni, kejadian dengan kuntilanak, ada dengan kuntilanak dosa. di Komal. Gini Bu Darni, kejadian itu non abstrak, sedangkan dosa atau iman dan lain sebagainya itu abstrak. Pertanyaan saya, diselamatkan dari kejadian apa? Nah, pertama kan mereka yang melihat. Saya nggak tanya Yesus. itu. Dan begitu mereka melihat kelahiran Yesus, mereka diselamatkan dari dosa Saya mereka. tanya diselamatkan dari kutuk dari dosa, kejadian. dari kutuk dosa. Saya nggak tanya itu. Iya Saya dong. tanya loh, berarti Iya. pada saat Yesus lahir, Yesus sudah menebus dosa. Kedatangannya kan memang untuk menebus kutuk dosa itu. Bukan. Pertanyaan saya, Yang sejak dia percaya. lahir, dengerin Bu Dani. Sejak dia lahir, berarti kesimpulannya Yesus sudah menghapus dosa. Ya sudah, dia sudah datang. Oh, berarti nggak perlu disalib kan? Dan setelah disalib itu untuk menggenapi nubuatan, harus digenapin itu. Ya, berarti Harus digenapin. meskipun Yesus tidak disalib, berarti dosa tertebus kan? Yang ditebus itu yang melihat pertama kali mereka percaya bahwasannya Yesus. Sabar. Berarti meskipun Yesus tidak disalib, dosa tetap tertebus, betul? Ya kalau memang nggak ada penyalipan, kan kedatangan Yesus mau menyelamatkan Saya manusia ulang dari lagi kutuk pertanyaan saya. dosa. Saya Ya. ulang lagi pertanyaan saya. Oke. Berarti kesimpulannya, meskipun tidak ada penyalipan, dosa sudah tertebus, betul? Betul, karena kedatangannya menebus dosa, kutuk dosa. Nah, iya, berarti nggak harus mati kan? Boleh, ya memang kalau memang nggak mati, iya kedatangannya yang jelas Yesus datang ke dunia untuk memperdamaikan kita kepada Loh, keilahiannya. lalu kenapa Paulus mengatakan bahwasanya penebusan dosa itu pada saat upah dosa adalah maut? Ayo. Makanya upah dosa adalah maut. Kalau tidak Yesus datang, Loh. kalau tidak Yesus datang memperdamaikan kita perantara, maka kita akan mati. Setelah mati, kedatangan Yesus nanti kita tinggal dibuang. Saya ke ulang, neraka. saya ulang, Bu. Tidak ada kasih karunia Saya ulang, kepada saya kita. ulang, Bu. Saya ulang ya. Penebusan dosa itu terjadi. Apakah upah dosa adalah kelahiran Yesus atau upah dosa adalah maut? Yang betul yang mana? Upah dosa maut. Berarti bukan upah dosa adalah kelahiran Yesus, bukan? Bukan, upah dosa maut. Iya, berarti kesimpulannya yang menghapus dosa itu bukan karena kelahiran Yesus, betul? Menghapus dosa ya karena kedatangan Yesus. Loh, Karena dia yang berhak mengampuni dosa. Enggak,
karena dia adalah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang berhak mengampuni dosa. Yang benar yang mana? Jadi yang benar yang mana? Yang benar yang mana, Bu Darni? Kalau engkau tidak percaya, Ardian. Sabar. Apakah penghapusan dosa itu terjadi apakah gara-gara kelahiran Yesus atau gara-gara penyalipan Yesus? Yang mana yang betul? Kedua-duanya, kedatangan Yesus mati kita. Iya dong. Kalau tidak lahir Yesus, tunggu, Ardiansa. Kalau tidak lahir Yesus, gimana mau dia disalib? Oke, saya tanya sekarang. Saya tanya, apa kontradiksi dari hidup? Kontradiksi, maksudnya? Kontra dari hidup apa? Kontra dari hidup apa? Mati. Mati. Oke, pertanyaan saya, pada saat Yesus lahir hidup nggak? Hidup lah. Oke, pada saat Yesus disalib mati nggak? Iya, mati. Mati. Pertanyaan saya, mati dan hidup kontradiksi nggak? Iya, kontradiksi dong. Kalau kontradiksi, kalau memang kontradiksi, pertanyaan saya, penebusan dosa atau penghapusan dosa terjadi pada saat Yesus hidup atau pada saat Yesus mati? Jawab. Penebusan dosa terjadi pada waktu kelahiran dan kematiannya. Kontradiksi. Iya dong. Dua-duanya. Kalau tidak datang Yesus, Bang Ardian. Kontradiksi Ardian sa ganteng. Saya dengar dulu saya. Kalau tidak lahir Yesus, kalau tidak lahir Yesus, gimana mau disalib? Iya berarti kontradiksi kan? Enggak, harus sejalan. Sejalan itu. Kelahiran baru ada penyalipan. Kang Chan majulah, ada nyerah saya ada. Tunggu dulu, satu lagi. Enggak sanggup saya, Kang Chan. Pertanyaan yang kedua. Tuhan sanggup. Diserahkan kepada Tuhan. Apa artinya? Dengarkan kalian teman-teman. Maksudnya begini. Kang Chan suaranya kecil, Kang Chan. Diperbaiki, Tuhan Kang Chan. diserahkan kepada Tuhan maksudnya begini. Yesus kan sewaktu di bumi ini dalam keadaan sebagai manusia. Jadi sewaktu di dalam peraturan Yahudi, setiap yang lahir harus diserahkan kepada Tuhan. Kang Chan suaranya kecil, Kang Chan. Kang Chan suaranya kecil. Suaranya mendem. Suaranya Kang Chan. Kan kalian tanya, Tuhan yang mana lagi ini Bu Darni? Kan gitu. Silakan Kang Chan. Apa Kang Chan? Kok kecil lagi Kang Chan? Iya, suaramu miskin kali suaramu Bang. Bu Darni tunggu dulu lah Bu Darni, biar dibenahin dulu suaranya. Bu Darni diem dulu. Ya udah lewat saya apa yang mau disampaikan. Diem dulu Kang Chan, silakan Kang Chan. Enggak, itu anunya Kang Chan itu kan sinyalnya ya kalau nggak salah ya. Coba naik lagi Kang Chan. Waduh, Kang Chan ini. Ini kan tanggal muda. Masih tanggal muda, gajian masih full uangnya. Tunggu Bu Darni, tunggu dulu. Tadi kan sebenarnya belum selesai, tapi nggak apa-apa lah ya, teman-teman udah tahu daripada bosan dengarnya ya kan. Kita sekarang ke itu tadi yang apa namanya diserahkan kepada Tuhan. Oke, pertanyaan saya, dia di situ, dia itu kan ada kata ganti dia, betul nggak? Dia Yesus. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, dia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Ya Tuhan, gelar Yesus ini Tuhan. Oke, sepakat dulu. Bukan selain Tuhan. Loh, kok iya? Loh. Iya, dia itu Yesus diserahkan kepada Tuhan. Berarti siapa ini Tuhan ini? Berarti yang diserahkan kepada Tuhan ini Tuhan. Dengarkan ku jawab, biar ku jawab. Maksudnya di situ begini, sewaktu Yesus yang gelarnya Tuhan ini diserahkan kepada Tuhan, Tuhan yang mana lagi? Diserahkan kepada bait Allah, ya bait Allah, kepada keilahiannya. Nggak ada di situ, nggak ada. Iya dong, bait Elohim. Itu maksudnya. Jadi kami juga, Bang Ardi, tertulis. Sabar Bang Ardi. Kami juga semua umat Kristen setiap lahir diserahkan ke gereja. Enggak tertulis di mana itu bait Allah? Tertulis di mana tuh? Rumah Tuhan itu kan bait Allah. Itu bukan rumah Tuhan, diserahkan kepada Tuhan, bukan rumah Tuhan. Iya, diserahkan pada Tuhan itu ke sinagog. Berarti rumah Tuhan, berarti rumah Tuhan itu sama dengan Tuhan, sama. Rumah Tuhan itu maksudnya rumah ibadah. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Rumah Tuhan itu sama dengan Tuhan atau tidak? Rumah Tuhan enggak lah. Enggak sama. Itu tempat orang beribadah. Di Lukas 2 nomor 22 itu tertulis rumah Tuhan atau diserahkan kepada Tuhan saja? Diserahkan kepada Tuhan. Maksudnya ada rumahnya kepada Tuhan. Ada ini tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu Ardiansa. Diserahkan itu maksudnya ke rumah ibadah. Kan ada yang tulisannya rumah atau tidak?
Dengar dulu Ardiansa. Aduh, nggak jawab. Kalau di zaman Yahudi, Terus, rumah asumsi Tuhan terus. itu kan ada pemimpinnya Rabi. Saya nggak Rabi tanya Yahudi. itu tapi saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya diserahkan kepada Tuhan, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Oke, Iya, saya tapi ulang kan lagi. kalian kan nggak beriman ke sini, jadi biar kuajari. Sabar. Saya ulangi lagi. Iya. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Di situ tertulis diserahkan kepada Tuhan. Betul? Iya. Saya ulang lagi sekali lagi. Di situ Iya. tertulis diserahkan kepada rumah Tuhan. Betul? Betul. Loh, betul katanya dia. Enggak ada Iya, tulisannya diserah- rumah kok. Iya, diserahkan kepada begini artinya itu Ardiansa. Emanglah suka-suka Penyerahan rubah diri kitab total nih kepada orang, aduh. Yahweh. Maria dan Yusuf dengan mempersembahkan Yesus di bait Allah, itu kan di bait Allah itu Ardiansa. Enggak. Gini. Iya, itu di bait Allah itu diserahkan kepada Tuhan itu masuk ke sinagog itu. Gini loh, Sinagog Bu. itu rumah ibadah. Di situ tidak ada tulisannya sinagog. Nah, Di si- itulah maksud ayat itu. Kami yang Deh. punya Alkitab kuajarkan kalian apa Di artinya mana? itu. Oke, Jadi kalau kami umat memang Kristen, Oke, Ardiansa. Nanti oke. Kalau kudaya memang aku. itu adalah sinagog, sabar. Kalau memang itu adalah sinagog, pertanyaan saya, tertulis di mana? Iya, diserahkan kepada Tuhan. Enggak, saya dalam nggak tanya konteks itu. Saya Alkitab. tanya tertulis di Khususnya mana. dalam Alkitab yang dipersembahkan di Saya nggak bait tanya itu, Bu Darni. Yahweh. Bu Darni, Lukas 2 ayat 22. saya tanya, sinagog itu di situ tertulis di mana? Sebentar ya. Kita baca dulu Lukas 22, Lukas 2 ayat 22 sampai 40. Tertulis di mana? Ya, sebentar ya. Lukas 2 ayat 22. Sebentar, gembala-gembala. 2 ayat 22. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan di Simeon dan Hana ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat. Yesus harus disunat. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Maksudnya dibawa itu ke bait Allah, ke bait Yahweh. Jangan ngarang. Di mana tertulis Ya bait memang Allah di situ? begitu. Tanyalah Enggak, siapa Enggak, bukan si itu. Billy Yahudi. Tanya. Enggak, saya enggak tanya Apa itu. Gini, artinya Bu itu? Darni. Bu Harus Darni, dengar dulu. gini. Sabar. Untuk menyerahkannya Sabar, Bu Darni. kepada Tuhan. Sabar, Kita Bu baca Darni. dulu, tunggu dulu. Ayat 23. Sabar, Bu Darni. Di situ di mana tertulis? Di situ di mana tertulis kepada Tuhan? Di mana tertulis? Dengar ayat 23. Seperti Enggak, saya nggak ada tanya itu. tertulis Saya dalam nggak hukum tanya itu. Taurat, Di semua mana anak laki-laki tertulis? sulung harus Saya nggak tanya dikuduskan itu. bagi Saya nggak Yahweh. tanya itu. Saya nggak tanya. Saya ulang lagi ya. Di mana tertulis itu adalah sinagog? Di mana tertulis? Dengar dulu. Makanya kita baca terus ayat 24. Ya, Dan silakan. untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ayat 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia telah akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang di bait Allah. Udah? Apa? Apanya? Ia datang ke bait Yahweh. Siapa itu? Oleh Roh Kudus. Siapa ia itu? Lanjutan dari Ia itu 21. siapa? Ini Iya, kan iya masih siapa? Iya siapa? Iya itu siapa? Diansa. Iya itu siapa? Iya. Ini dan kepadanya telah dikatakan oleh Iya Roh itu Kudus. siapa? Jawab pertanyaan. Simeon. Iya itu siapa? Seorang bernama Simeon. Iya, siapa? Seorang yang benar dan saleh yang Oke, menantikan stop penghiburan bagi Israel. pertanyaan saya. Saya ulang lagi. Ya. Iya di situ siapa? Ini Simeon lah. Oke, stop. Sabar. Tarik napas. Itu adalah Simeon. Sepakat? Oh, tunggu ya. Baik Allah oleh Roh Kudus. Ketiga dengar ini. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk, dibawa masuk iya itu oleh siapa? orang Iya siapa? tuanya untuk Simeon. melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ke bait Allah dibawa Yesus. Iya Simeon. Loh, mana Jangan tertulis? berbohong, Bukan ya. itu. Hei, saya nggak tanya itu. Saya tanya di mana tertulis menyerahkannya kepada Tuhan itu adalah sinagog di mana? Bait Allah itu sinagog. Di mana Ibadah. tertulis? Di mana Luar tertulis biasa. kepada Tuhan? Hukum ke-9 sabar. jangan bersaksi dusta, Ardiansa. Saya nggak tanya itu. Saya tanya di situ tertulis. Oke, kita buka original teks ya. Ya kita baca ya. Oke, Lukas 2 nomor 22. Di sini tertulis ya. Oke.
Nih aku buka open cam aja ya, biar enak ya kan. Ya, kita buktikan. Besarkan saya, host. Iya, Oke. jangan aku, nanti aku ditombak. Sabar ya. Cuma Dan minta ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Dia ini Tuhan bukan? Iya. Oke. Menyerahkannya huruf besar kan? Sabar dulu. Dia ini Tuhan bukan? Iya. Oke. Iya. Kepada Tuhan ini juga Tuhan bukan? Iya, itu ilah Oke, ini itu. sabar. Oke. Sabar dulu. Katanya tadi sinagog kan? Katanya rumah Tuhan ya. Oke, kita cek sekarang. Kita cek di sini sekarang ya. Pertama, kita akan baca di semua versi Bible. Apakah ada yang menerjemahkan sebagai rumah Tuhan atau bait Allah? Kita cek. Di TB kepada Tuhan nggak ada rumah Tuhan atau bait Allah nggak ada. Di AYT kepada Tuhan nggak ada sinagog atau bait Allah. TL tahun berapa TL? 1954 diterjemahkan kepada Tuhan, nggak ada diserahkan kepada rumah Tuhan, nggak ada. Oke, TL ya. Sekarang kita BIS bahasa Indonesia sehari-hari tahun berapa? 1985 untuk diserahkan kepada Tuhan, langsung kepada Tuhan. Ya, oke, kepada Tuhan. Yang TSI ke Yerusalem dan menyerahkan dia kepada Allah. Ini di TSI, nggak ada bait Allah, nggak ada. Kan Anda sendiri mengatakan rumah Tuhan itu bukan Tuhan, kan gitu kan? Oke. MILT sekarang 2008. Dan ketika hari-hari pentahiran dan seterusnya kepada Tuhan, langsung kepada Tuhan, sama. Seleber 2011, Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Nggak ada bait Allah, nggak ada bait Tuhan, nggak ada di sini. Di AVB semua saya baca ya nanti ya. Setelah tamat masa pencucian dan seterusnya mempersembahkannya kepada Tuhan. Tidak ada kepada bait Allah, bait Tuhan nggak ada. Ini dari versi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 versi Bible nggak ada yang menyebutkan kepada bait Allah atau Tuhan. Kita baca original teks sekarang. Apakah tertulis bait Allah atau bukan? Ya, kita cek nih ya. Dari sini aja ya, biar nggak terlalu panjang ya. Auton, Eis, Irosoluma, apa ini? Parastesai to Kirio. Nggak ada bait Allah, nggak ada di sini. Nggak ada bait Allah. Nggak ada, dari sini nggak ada tertulis bait Allah, nggak ada. Ayat 26 apa, Ardi? Ayat 26 itu. Loh, ayat 26 beda lagi kan? Lukas 2 ayat 26 coba Loh, baca. Lukas 2 ayat 26 beda lagi. Di sini ada bait Allah loh. Loh iya, tapi beda kan dengan ini? Di situ yang saya tanyakan, oke, kita cek tafsiran deh. Kita cek tafsiran ya. Oke. Kita cek tafsiran ya. Oke. Enggak, baca dulu Lukas 2 ayat 26. Sabar. Kita cek tafsiran. Sabar dulu. Kita cek tafsiran dulu ya dari bapak-bapak gereja Anda. Oke? Kita cek tafsiran. Sebagaimana Yusuf dan Maria dahulu menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Tuh. Nggak ada bait Tuhan. Oke, kita cek di tafsiran yang lain ya, sabar. Tunggu, aku buka dulu bentar ya. Ayat 26 dan 27. Disitulah Maria dan Yusuf membawa Yesus ke bait Yahweh. Itu. Jadi jangan ngarang-ngarang lah. Sabar dulu. Iya, sambil kau cari, aku ngomong-ngomong dikit lah. Gitu dong. Ayo. Si Billy sayangku. Ada Bang Billy. Billy sayangku. Ayo, Billy. ada Bang Billy. Kau bela dulu aku, Billy. Kemana Yesus diserahkan itu? Jangan kau bohong, Billy. Bela dulu aku. Ini Syardiansa katanya orang Yahudi lahir 8 hari. Kemana? Enggak, ini ke bait Allah. Enggak kan? ada urusannya dengan Yahudi. Sinagog kan, Billy? Enggak ada urusannya dengan Yahudi. Lukas orang Yahudi. Si Billy dulu menjawab. Tadi kan kau tahu orang Yahudi. Saya tanya kepada Bang Billy dulu ya. Saya tanya Bang Billy. Ke bait Allah. Iya, Yahudi. Sabar. Saya tanya Bang Billy. Bang Billy, adakah orang Yahudi Lukas? Nggak ada lah. Ya sudah. Iya. Billy, kau Billy. Bela aku, Billy. Oke, saya tanya yang kedua. Adanya Lukas Sitomorang.
Yang kedua, Bang Bilil, adakah orang Yahudi? Sabar. Adakah orang Yahudi yang namanya belakangnya Markus ada? Nggak ada. Nggak ada. Aku mau tanya si Billy dulu. Tunggu, Ardiansa. Ku tanya dulu Billy temanku. Apakah aku masih sendiri? nggak usah Kalau orang nanya-nanya. Yahudi lahir 8 hari, kemana diserahkan? Disunat lah. Disunat. Kemana disunat? Apakah dibawa ke bait Allah, ke sinagog atau gimana? Ke sinagog kalau sekarang kan. Itu dia. Kau Ardiansa, dengar itu. Ini bukan sinagog tulisannya. Oh gitu. Oke, kita sepakat ya. Kita sepakat bahwa ini sinagog. Sepakat? Sepakat dong. Oke, berarti kepada sinagog, betul? Kepada Tuhan. Kepada Loh, kok diganti Tuhan? itu, Katanya sinagog. dulu. Sinagog itu rumah Tuhan. Mana ada Yahweh di rumah sinagog? Ada kau. Ini kepada, oke, saya tapi ganti kau ya. kan nggak mengerti. Sabar. Dengarkan dulu. Bu Darni kan mengatakan kepada Tuhan ini maksudnya adalah kepada sinagog, betul? Ke sinagog, betul? Iya, dibawa, diserahkan. Oke, berarti kesimpulannya menyerahkannya kepada sinagog, betul? Iya. Bukan Tuhan. Ke rumah sinagog. Iya. Berarti Tuhan adalah Disitulah berada sinagog. Tuhan. Disitulah berada Tuhan berarti melalui melalui para rabi. Rabi-rabi Yahudi. Sabar. Berarti di sini ini kan tulisannya Tuhan. Yes. Berarti Tuhan adalah Itu kan sinagog. Sepakat? di kitab orang Kristen. Sabar dulu Bu Darni, sabar. Pertanyaan saya, ini kan tulisannya kepada Tuhan. Bu Darni Iya. memaknai Tuhan ini adalah sinagog, betul? Iya, rumah berarti disitulah. berarti Di rumah sabar Tuhan dulu, itulah. Di aduh. rumah sinagog itulah Woi, keberadaan sabar Tuhan. Itu dulu. maksudnya. Sabar dulu. Berarti Tuhan ini kan sinagog menurut Bu Darni, betul? Tuhan itu rumah ibadah. Oh, berarti Tuhan itu sinagog rumah. itu rumah ibadah. Oh, Sinagog Bang itu Billy, rumah Tuhan ibadah. itu rumah ternyata. Enggak, salah. Oh, loh, kok salah lagi saya? Maksudnya Kok gini, salah terus. Yesus diserahkan kepada Tuhan. Maksudnya begini Ardiansa, menurut tradisi orang Yahudi, umur 8 hari Yesus dibawa ke sinagog karena di sinagog lah keberadaan Tuhan. Jangan dirubah-rubah. Ini tulisannya Itu kepada Tuhan. maksudnya itu begitu karena orang Yahudi semua tradisinya pada saat itu umur 8 saya hari paham. diserahkan kepada Tuhan. Di mana itu? Di Saya rumah paham. sinagog. Saya paham. Gitu. Berarti Tuhan ini adalah sinagog, betul? Maksudnya disitulah keberadaan Tuhan di rumah sinagog Oh, itu. berarti Tuhan ada di sinagog. Iya dong, itulah arti tulisan itu. Oh, Bang Bil, Tuhan ada di sinagog, Bang Bil. Maksudnya Pindah para dari rabi sorga itulah maksudnya. mewakili Tuhan mewakili para rabi itu. Para rabi-rabi itu untuk menyunat anak-anak yang lahir Bang Billy, 8 hari. Bang Bil, ternyata Gitu. Tuhan Bapa yang ada di sorga pindah ke sinagog. Pindah. Mana ada di situ Yahweh di sinagog itu? Loh, Itu katanya kan hanya tadi mengatakan Tuhan. bahwasanya- Gimana sih? Kan itu kan sinagog itu bait Allah loh, bait Allah. Jadi siapa mewakili di bait Allah itu? Itulah para rabi. Yahweh itu berada di surga. Udah lah, pusing aku. Silakan ya masuk yang lain. Pusing Pusing lah karena aku. nggak kau imani Ardiansa. Kau putar-putar balik Alkitab kami ini. Apalagi yang awam-awam kau hancurkan. Akhirnya pusing sendiri. Orang Kristen yang awam-awam kau bal-bali. Sama aku mana bisa kau bal-bali aku. Tapi Tuhannya 3 kan? Bukan itu, Tuhan itu. Hanya menyatakan diri. Yahweh kami itu menyatakan diri di dalam Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Oke, kita tanya Bang Billy. Bang Billy sebagai Yahudi asli, apakah betul? Jangan, beda si Billy. Sabar, Beda menolak sabar. Yesus. Loh, akar kata kekristenan, akar dari kekristenan itu dari bangsa apa? Saya tanya Bu Darni. Yahudi. Oke, Bang Billy, monitor Bang Bill. Ya. Apakah betul Yahweh itu atau Yod-Heh-Vav-He yang mereka sebut YHWH itu mempresentasikan sabar dulu. Turun sayangku, turun kemana sayangku. dia? Loh. Bang Billy Turun sayangku. Turun. Enggak, kepental Jangan dia, naik kau lagi, kepental, Billy. kepental. Biar ku habisi dulu si Ardian. Enggak kepental. Nih naik lagi. Ini naik lagi. Oke. Bang Billy, Turunlah kau, Billy, ya. apakah betul menurut orang Diam aja kau, Billy. Menurut orang Yahudi, Yod-Heh-Vav-He itu menampilkan diri kepada 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apakah betul? Mereka enggak menyembah. Nggak ada itu konsep. Oh, itu. enggak ada. Enggak dong, kan beda. Yahudi, Kristen, Islam, kan beda. Enggak Kan beda. ada. Yahudi, Kristen,
Kan Yahudi menolak Yesus Loh, Tuhan. katanya Maka disalibkan. katanya akar kekristenan dari Yahudi. Memang wajib. Lah ini harus. orang Yahudi di bawah. Ya oke, nantilah kelak hakim yang adil turun menentukan. Sekarang kita pertahankan iman kita masing-masing. Gitu dong. Gini Bu Darni mengaku iman kekristenan dari Yahudi. Yes. Di sini ada Bang Billy Yahudi. Ya karena Billy kan menolak Yesus kami Tuhan. Loh, berarti kesimpulannya bukan dari Yahudi Kristen. Enggak juga. Belum tentu Kristen benar. itu dari orang Yahudi Antioquia, kan, Bu karena menolak Darni. Yesus. Hei, Bu Darni, Kristen itu dari Antioquia bukan dari Yahudi. Iya enggak juga. Kok enggak juga? Yesus kan orang Yahudi. Murid Yesus semua Yahudi. Iya, tapi Yesus bukan Kristen. Siapa bilang enggak Kristen? Makanya Oh, Kristen pengikut berarti Yesus Kristen. Kristen itu adalah pengikut Yesus. Iya, berarti Yesus Kristen. Agama Yesus enggak ada. Enggak ada agama Yesus. Berarti Yesus Kristen. Enggak ada agama Yesus. Enggak, saya enggak tanya agama. Saya tanya Yesus Kristen bukan? Tidak ada agama. Saya nggak tanya agama, saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Saya tidak tanya agama. Pertanyaan saya, apakah Yesus Kristen? Nggak ada ditulis Yesus Kristen di dalam Alkitab. Tadi katanya Bu Darni, siapa yang bilang Yesus bukan Kristen gitu? Hanya Kristen artinya pengikut Yesus. Udah berkali-kali lah bubuk. Lanjut yang lain. Artinya pengikut Yesus. Itu dia. Ini gara-gara Paulus ini ya bener banget. Bukan gara-gara Paulus. Memang kita kan 3 agama sekarang yang di dunia ini. Yang mana nanti kebenaran? Gak ada. Kristen itu bukan agama. Ya memang Kristen mana agama? Iya makanya lain kali kalau ngurus KTP jangan mau di kolom agama ditulis Kristen, jangan mau. Ardiansa. Nanti kedatangan Tuhan gak ada dibilang yang Islam, yang Kristen, yang Yahudi, nggak ada. Oh berarti Tuhan belum datang? Belum. Oh berarti yang datang 2000 tahun lalu bukan Tuhan? Yang datangannya itu kelahirannya. Enggak, yang datang 2000 tahun lalu. Penyelamatan 2000 tahun yang lalu, yang datang 2000 tahun yang lalu berarti bukan Tuhan. Ya Yesus yang lahir itu datang. Saya nggak tanya itu, saya ulang lagi. Yang datang 2000 tahun yang lalu berarti bukan Tuhan. Tuhan yang datang. Loh, katanya belum datang Tuhan tadi bilangnya. Memastikan untuk penghakiman nanti belum datang. Gimana lah Bu Darni belum ini? datang untuk penghakiman. Yang pertama datang itu hanya untuk misi penyelamatan dunia. Udahlah, ya lanjut yang lain. Ya, aku mute dulu ya, aku mau sholat dulu sebentar. Sholat lah. Mana bisa kalau kayak aku ini nggak bisa kalian tipu-tipu lah. Nah jadi aku mau ngomong sama teman-teman Kristen yang ada di bawah. Ini 626. Kalau ada pun kita di sini Kristen, kalau mau kita berdiskusi sama teman-teman Islam, pinomat handphonemu 3, ya 3, 1 live, 1 lagi cari data. Jadi apa ditanyakan si Ardiansa, klik aja Google, di sana semua sudah ada jawabannya. Jadi supaya kita jangan dipermalukan di room-room teman-teman Islam. Berarti semua ada jawabannya ya di Google ya? Ada, ada jawabannya semua. Saya tanya satu, silakan Google ya. Iya, coba. Oke, Yohanes 20:28 buka. Apa itu? Ya buka dong. Buka dong. Ya, Yohanes 20:28. 20 ayat 28. Ya. Kenapa itu? Thomas, baca dulu, baca. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Oke, silakan cari di Google setelah ini ya, oke? Oke, katanya semuanya ada di Google kan gitu? Iya. Oke, pertanyaan saya, di situ Thomas menjawab dia, betul? Iya. Oke, kita baca original teksnya. Apekrite Thomas kai aipen auto ho kiriasmo kai ho teosmo. Pertanyaan saya, sabar. Thomas sedang ngobrol sama Yesus nggak? Iya dong. Kalau sedang ngobrol, kalau sedang ngobrol, kasusnya apakah genetif, apakah kasusnya nominatif, apakah kasusnya datif, atau apakah kasusnya yang lain? Jawab. Ya, itu percakapannya bersama dengan apa? Dengan jawab pertanyaan saya sesuai dengan pertanyaan saya. Gak usah terlalu kau bahasamu. Google dong, tinggi. katanya Google. Iya, aku nggak buka Google ini. Ya buka sekarang, saya tunggu. Buka. Gak usah kalau itu. Ya buka aja. Loh, katanya semua ada di Google.
Ya, ngapain dijawab Google? Orang ini Loh. bisa dijawab kok. Itu Ya udah, percakapan jawab pertanyaan Yesus saya. dengan Oke, Thomas. saya ulang pertanyaan saya. Thomas Saya ulang ya. menjawab, ya Saya Tuhan ulang dan pertanyaan Allahku. saya. Apa Ya, yang saya mau kau ulang tanya ya. di situ, Saya Ardiansa? ulang pertanyaan saya. Enggak, Saya ulang. pertanyaanmu apa di situ? Saya ulang ya, saya ulang dulu. Saya ulang dulu pertanyaan saya, boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Iya, silakan. Oke. Baik ya. Saya ulang pertanyaan saya sekarang. Di situ Thomas mengatakan, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Yang dimaksud ya Tuhanku dan Allahku itu siapa? Yesus kan, betul? Yes. Oke, pertanyaan saya, kalau memang itu adalah Yesus, kalau memang itu adalah kasusnya adalah Yesus yang dimaksud oleh Thomas, pertanyaan saya, apakah kasusnya A, nominatif, B, genetif, C, datif, D, vokatif? Yang mana? Tunggu dulu. Nominatif, B apa? Nominatif, genetif, Terus? datif. Oh, kau ini bahasamu bahasa dari luar angkasa kau ini. Jawab aja. Kan Google bisa. Google kan bisa. Jawab ini, Darbi. Jawab fiktif. Google kan bisa. Fiktif. Ya, Google kan bisa. Oke, yang keempat vokatif. Kasusnya apa harusnya? Jawab. Pertanyaan saya, apa kasusnya? Jawab. Vokatif. Tunggu ya. Menyatakan bahwa Thomas melihat Jangan dijelaskan yang dulu. telah bangkit, Jangan dijelaskan mengaku Yesus dulu. sebagai Tuhan Jangan dan dijelaskan Allah. dulu. Udah, Jangan itu dijelaskan. jawabannya. Ngapain Saya tanya panjang-panjang kasusnya. kali? Saya Iya. tanya kasusnya. Ngapain panjang-panjang jawabannya itu? Berarti aja nggak bisa jawab. jawabannya. Berarti nggak Itu bisa jawab. jawabannya. Itu percakapannya dengan Yesus. Oke, dan pertanyaan Thomas. saya apa tadi? Coba diulangi pertanyaan saya, silakan. Apakah itu nominatif, genatif, datif, vokatif? Nah, yang Nggak mana di penting antara bagi empat kami, itu? Nggak penting. Yang penting bagi kami bahwasanya itu percakapan antara Yesus dan Thomas. Berarti lu katanya itu pertanyaanmu berdasarkan itu pertanyaan cari-cari kesalahan. berdasarkan narasi Budarni nggak di perlu dijawab awal, yang kayak gitu. sabar Budarni, sabar. Berdasarkan narasi Budarni di awal tadi, Budarni mengatakan bahwasanya semua sekarang itu serba bisa dicari di internet. Googling aja semua pasti ketemu. Tolong googlingkan saya ya sekarang ya. Silahkan dijawab. Silahkan Budarni googling sesuai dengan pernyataan Budarni sendiri tadi mengatakan begitu. Silahkan googling, cari apa kasusnya. Silakan. Iya, maksudnya gini luar biasa. Jawab. Kan Udah, kalian suka googling dulu, bertanya. googling dulu. Tunggu dulu. Contoh macam Google tadi. dulu. Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Apa artinya? Kan kalian bilang. Saya nggak tanya udah itu. kami orang Kristen tinggal klik itu. Apa Saya nggak tanya artinya? itu. Oke, Muncul sekarang nanti jawabannya. Jadi nggak capek-capek dijawab. menjawab kalian. Oke, pertanyaan saya apa tadi? Apa pertanyaan saya? Apakah keadaan di dalam Yohanes 20 ayat 28 Kok keadaan? itu adalah, Kok keadaan? Siapa yang Iya tanya kan? keadaan? apakah percakapan itu Duh. nominatif, genetif, datif, vokatif? Ah, yang mana? Kan itu yang kau bilang kan? Oke, jawabannya yang mana? Berapa lama? Apanya berapa lama? Berapa lama waktunya mencarinya? 1 hari, silakan. Silakan, saya tunggu, silakan. Boleh ya? Iya dong, silakan, saya tunggu. Katanya semuanya bisa googling. Silakan Iya. googling, saya tunggu. Ya, silakan. Tapi melihat pertanyaan kalian dulu, kadang Udahlah, jangan banyak omong. Budarni googling aja, jangan ngomong, di mute dulu terus googling. Ah, lama ini. Udah nih googling pakai apa Bang Ade? Aduh. Yang menandai Kayak mesin giling Bang P. subjek Pura-pura aja dia googling. dalam suatu kalimat. Kan panjang nanti ini. Baru, bentar ya. Genetif. Wardiansa, ini makanya orang Kristen kadang kau buat seperti ini susah juga. banyak omong. Jawab. Aku sambil ngomong sambil cari lah. Iya, jawab. Silakan cari. Saya tunggu. Silakan. Kasus dalam tata bahasa yang menandai subjek dari suatu kalimat atau klausa. Genetif adalah
kasus yang menunjukkan pemilikan atau hubungan antara dua kata benda. Nah, itu ya kan? Waduh, kau Lardiansa. Googling di Shopee Budani itu ada itu. Kata benda. Jadi sama si Ardiansa ini jadi kayak belajar bahasa Indonesia, Wak. Oke. Enggak, itu bahasa Indonesia semua itu. Iya, kau jadi belajar bahasa Indonesia ini jadi. Iya dong, harus saya kirim lah ke perpustakaan lah sesekali. Lanjut. Datif. Kasus gramatikal yang digunakan untuk menunjukkan penerima atau pemberi langsung dari tindakan kata kerja. Aduh. Kasus. Bu Darni, cari di Shopee itu ada yang nyarankan tuh. Siapa tahu ketemu. Cari di Shopee, Bu. Menunjukkan aku nggak ahli bahasa soalnya atau menerima Ya nggak apa-apa kan bisa googling. Meskipun nggak ahli kan jadi ahli gara-gara googling kan. Nah silakan. menerima langsung dari tindakan dalam bahasa Inggris. Udah apa satu lagi terakhir vokatif arti mana dia? Ini kok nggak ada. Seruan ajakan panggilan. D. Seruan ajakan. Oh berarti D lah ini vokatif. Oke, kalau memang kasusnya vokatif, di situ tulisannya kirie atau kirios. Jawab. Ayo, kalau memang kasusnya vokatif, ya kan? Yohanes 20:28, kalau memang kasusnya adalah vokatif, pertanyaan selanjutnya adalah di situ menggunakan kirie atau kirios. Jawab. Tuhan. Kirios. Nah, kirios itu vokatif atau nominatif? Jawab. Ajakanlah seruan. Googling lah. Enak aja googling. Langsung aja. Ini vokatif. Kirios itu ajakan seruan karena Thomas mengatakan ya Allahku dan Tuhanku katanya. Oke, berarti sufiks os itu vokatif. Capek kupingku membahas kayak gitu. Udahlah kau usah kayak gitu. Enggak. Udahlah, itu kau sama si bom aja. Itu si bom aja tentu bisa kayak gitu. Loh enggak, gini. Kalau Bu Darni mengatakan, sabar. Kalau Bu Darni mengatakan bahwasanya itu adalah kasusnya vokatif iya. Itu harusnya itu kiri atau kirios harusnya. Ini adalah vokatif yang menyerukan. Ya Allahku dan Tuhanku. Iya. Jangan lagi kau pertanyakan. Selesai. Kalau memang vokatif, itu sufiksnya itu os atau e. Jawab. Loh ya Mang. Udahlah kau bukan belajar bahasa Browsing Indonesia lah ini. nih, tak tunjukin ya, tak tunjukin. Capek Tak aku tunjukin. Gitu, gak ada Ya iman udah. kami nambah seperti itu. Gak ada. Gak penting. Loh, penting, Bu. Kenapa? Karena enggak penting karena yang kayak gitu. dimaksud Enggak. karena Ini yang bukan belajar dimaksud bahasa Indonesia ini. karena Enggak, yang dimaksud Thomas, sabar. Bukan. Karena yang Yang dimaksud lain aja, dengerin jangan dulu. seperti itu. Udah jelas Dengerin dijawab dulu. tadi. Jangan emosi ya. Jangan emosi. Karena yang dimaksud Thomas itu ternyata kalau kasusnya vokatif, harusnya di situ tertulis kirie. Ternyata itu bukan vokatif. Itu bukan kirie ternyata kirios. Berarti kesimpulannya yang dimaksud Thomas bukanlah orang yang sedang diajak ngobrol Thomas. Ini Ayo, mau di dalam kemana? perkataan Thomas itu adalah bentuk seruan. Seruan. Itulah yang dikatakan Kalau tadi di dalam seru iya, saya vokatif. udah tahu. Udah, Loh, apalagi tadi kan kau tanya. Kalau Apa vokatif, sabar Bu Dani, sabar ya. Nih, kalau memang itu adalah vokatif, nih aku buka ini. Nih, lihat sini. Coba besarkan saya. Aku matikan ya bunyi mesinku. Aduh, kebalik dong. Kok saya yang dikecilin?
Nih ya. Bu Dani perlu belajar lagi. Ini bukan yang dimaksud Thomas, ini bukan Yesus, Bu Dani. Lihat. Kita belajar di sini. Tuh. Paradigma nomina maskulin. Kalau nominatif itu sufiksnya adalah os. Kelihatan Bu Dani? Sufiksnya adalah os kalau nominatif. Tapi kalau vokatif harusnya sufiksnya e. Ternyata yang di sini Yohanes 20:28 ternyata Kyrios berarti nominatif. Kalau nominatif berarti kesimpulannya yang dimaksud ya Tuhanku dan Allahku ini bukan yang diajak ngobrol Thomas. Jediar. Selamat datang di kebenaran. Ayo, mau kemana? Terserahmu Ardiansa. Iya. Maupun kau bilang, kalau kamu mengatakan Thomas itu, yang dimaksud dengan Thomas itu bukan Yesus, silakan saja. Loh, kamu bukan yang kata berpendapat. saya. Ya kamu, Bukan kata kamu. Loh, Kalau kami sesuai- umat Kristen, sesuai ini gramatika. adalah, ini Sabar, perkataan sabar, Thomas sabar. kepada Yesus. Sesuai Tak boleh kau gramatika. ubah itu. Iya, Terserah sesuai kau. gramatika dan sintaksis Mau bahasa Yunani. gramatika, mau grameteke, Sabar. apapun itu Waduh, asal terserahmu imani aja nih. Yang Imani jelas aja ya. ini, iya. Iya, iya. Tidak boleh dirubah lagi nih. Darme. Tak bisa. Ini kan iman kami. Iya, udah pokoknya bener salah imani aja. Ya lanjut. Yes. Jadi Yang gimana penting Bang perkataan Thomas itu kepada Yesus Jadi itu. gimana? Jadi gimana tadi? Jadi gini loh, Bu Dani gini loh. Jadi dalam bahasa itu ada yang namanya gramatika dan sintaksis. Itu yang pertama. Bu Dani ini jangan otot-ototan ya Bu Dani ya. Saya kasih tahu aja ya kan. Bu Dani belajar juga gitu loh. Jangan sampai males belajar. Tak kasih tahu ya. Iya, tak kasih tahu dulu ya. Jadi dalam bahasa apapun, mau itu bahasa Inggris, mau itu bahasa Yunani, nih tak kasih tahu ya. Itu semuanya ada yang namanya gramatika. Aku open cam dulu ya. Aku kasih tahu dulu, bentar. Bu Dani harus terima ini gitu loh. Karena apa? Karena ini gramatika bahasa Yunani sendiri, bukan dari saya. Emang siapa saya gitu? Nggak mungkin kan? Gini, nih. Kasih tahu ya. Oke. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Yang dimaksud ya Tuhanku dan Allahku di sini siapa kan gitu? Pertanyaan. Thomas menjawab dia, berarti Thomas menjawab Yesus. Harusnya kalau Thomas menjawab Yesus, kalau ini memang yang dimaksudkan adalah kepada dia ini atau Yesus, kasusnya harusnya adalah vokatif, kasus sapaan. Apa tuh kasus sapaan nih? Ada contohnya, ada nih. Kasih tahu. Ya. Kasus vokatif. Bu Dani belajar nih. Kasus vokatif atau kasus sapaan karena berfungsi untuk menyapa. Contoh, Adil V Blepo C. Artinya, saudara, saya melihat kamu. Pertanyaan saya Bu Dani, saya melihat kamu ini orangnya ada nggak? Ada orangnya nggak ini? Saya melihat kamu. Ada nggak orangnya yang diajak ngobrol ini? Ada nggak? Adalah, kan melihat Ada. kamu. Saya melihat Berarti, kamu. oke. Ada. Oke, di sini pakai apa? Pakai C, bukan pakai os ya. Nih. Ya, nih tuh. Nominatif, kalau kasusnya vokatif itu pasti e belakangnya. Apostole. Kalau vokatif ya. Kalau nominatif kasusnya apostolos. Oke? Kalau genetif apostolo. Kalau datif apostolo pakai omega. Kalau akusatif apostolon. Ton apostolon. Kalau vokatif apostole harus e. Nih. Sedangkan itu kalau kasus sapaan ya. Sedangkan Thomas di sini ternyata bukan menyapa Yesus. Kasusnya ini bukan sapaan terhadap Yesus ternyata. Kenapa? Karena kasusnya adalah apa di sini tertulis? Nominatif. Nih. Kyrios mu kaiho theosmu. Kita bongkar. Ini N ini non, N kedua ini nominatif, S ini singular, M ini maskulin. Non kata benda, ini Kyrios kata benda, nominatif singular maskulin. Theos juga begitu. Nominatif singular maskulin. Ternyata ini nominatif. Nominatif pakai os, betul. Pakai os, tapi bukan untuk menyapa
Yesus. Bukan Oke. untuk menyapa ini. Pertanyaan. Sabar dulu. Udahlah itu. Cukup. Satu pertanyaan pasti keok kau. Cukuplah. Sabar dulu, Panjang kali. sabar. Nih tak kasih contoh yang lain ya kan. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Berarti yang dimaksud Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, ini adalah Tuhannya Thomas dan Allahnya Thomas, bukan kepada orang kedua. Oke. Karena kalau sampai sabar dulu, waduh, saya masih panjang. Diam dulu Bu Darni. Thomas menjawab dia, kalau memang kasusnya adalah sapaan, harusnya itu, kalau memang yang dimaksud Thomas adalah Yesus, harusnya ini menggunakan apa? Harus ho kiriemo kai ho teyemo, harus teye di sini, harus kirie. Nih tak kasih contoh kalau nggak percaya. Nih tak kasih contoh. Apakah ada di Bible? Oh banyak lah, banyak itu. Nih contoh. Kalau kasus sapaan ya, tak kasih contoh di sini. Nih. Matius 13:27. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah ladang itu? Ini ada nggak orangnya ngajak ngobrol nggak ini Bu Darni? Ngajak ngobrol nggak? Ya. Ngajak ngobrol nggak ini? Ngobrol lah. Nah, Iya kalau dong. ngajak ngobrol berarti harus pakai vokatif. Kalau vokatif pakai apa? Coba dibaca. Ini Kyrios atau Kyrie? Kyrie. Itulah yang tahu itu. Kau yang tahu bahasa. Ini loh, Ibrani. ya Aku makanya nggak saya kasih Ibrani. tahu. Ini pakai Kyrie. Tuh, vokatif singular maskulin nih, vokatif singular maskulin. Gitu loh. Kalau orangnya diajak ngobrol itu harus vokatif. Saya kasih lagi. Satu aja. Ini. Ini ya. Kisah para Rasul, Kisah para Apostol 9 nomor 5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Ini Paulus ngobrol nggak sama Yesus? Ngobrol nggak? Ngobrol lah. Ngobrol. Berarti kalau ngobrol kasusnya vokatif atau nominatif?